إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين hadirin wal hadirat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah ta'ala wa baraka fikum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat serta karunia-Nya dan taufiknya untuk kemudian memudahkan kita semua bersua di kesempatan sore hari ini di tanggal 16 Ramadan 1446 Hijriah. Kita berjumpa dalam satu majelis yang kita berharap akan datangnya keridhaan dan cinta Allah Ta'ala kepada kita semua. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit berbicara tentang sebuah hadis yang menjadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Ibnu Abbas ia bercerita, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma, aku pernah suatu hari membonceng di belakang Rasulullah SAW. Faqal, lantas kemudian Nabi bersabda, berpesan kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, sungguh aku akan mengajarkan beberapa perkataan yang penting kepadamu. Lantas Nabi menyebutkan beberapa wasiat kepadaku dengan mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajiduhu ama tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika.
Jika umat seluruhnya bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan memberikan mudarat kepadamu kecuali yang telah dicatat oleh Allah Ta'ala untuk menimpamu. Rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi SAW, sungguh pena-pena itu telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya pencatatan takdir telah usai. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan, atau dalam riwayat yang lain selain riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW beliau bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Perkenalkan dirimu di waktu lapang ya kepada Allah Ta'ala. Perkenalkan dirimu kepada Allah di waktu lapang, niscaya Allah Ta'ala akan mudah mengenalimu di waktu susah. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah apa saja yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa saja yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusrah. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu akan datang, kemenangan itu akan datang bersama dengan kesabaran. Sebagaimana solusi pun akan datang bersama dengan penderitaan, ya, demikian pula kemudahan itu akan datang bersama dengan adanya kesulitan. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama diriwayatkan Imam Tirmidzi, adapun hadis yang kedua diriwayatkan Imam Hakim, dan keduanya adalah hadis yang sahih. Dan sama-sama hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, yang mana Ibnu Abbas ini adalah sepupu Rasulullah SAW. Jadi kalau dilihat dari jalur ayahnya, ya, maka Ibnu Abbas ini adalah anak dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kalau dilihat dari jalur ayah ketemu dengan Nabi, maka Ibnu Abbas ini adalah sepupu. Namun kalau dilihat dari jalur ibu, Ibnu Abbas ini menjadi keponakan dari istri Rasulullah SAW, Maimunah. Sehingga kadang kita mendapati Ibnu Abbas menginap di rumahnya bibinya istri Rasulullah SAW. Itu maksudnya adalah adik dari ibu dari Ibnu Abbas. Ya. Sehingga Ibnu Abbas ataupun bapaknya Abbas ini termasuk ahlul bait Rasulullah SAW. Pada saat meriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Abbas itu masih berusia 9 tahun. Ya, Dek, berapa usianya, Dek? Usianya berapa? 10, lebih kecil lagi. Yang sana yang dekat pintu? 11, sebelahnya 10. Yang belah sana 13. Yang baju coklat, Kak, 11 juga. Sing songo rono. Sing kawa-kawa oke. Nah, Ibnu Abbas itu menerima hadis ini usia 9 tahun. Kira-kira anak kelas 3 ya. Iya. Maka dikatakan ya gulam gitu. Gulam itu anak remaja. Keluar dari usia tamyiz menuju usia balik. Itu gulam. Dan perhatikan bagaimana Ibnu Abbas ini sangat tersentuh dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat usia 71 tahun.
Di mana? Di Taif. Yang sekarang ada masjidnya itu. Masjid Ibnu Abbas. Itu ada makam beliau, terus kemudian di sisi arah kiblat ke sana itu kemudian dibangun masjid. Jadi kuburnya itu kalau dengan bangunan temboknya nempel dengan masjid. Tapi ya sebenarnya jauh. Tapi sekarang banyak peziarah yang ke Masjid Ibnu Abbas itu kan mesti melewati tembok. Tembok itu adalah tembok pembatas makam beliau. Itu mesti dicoret-coret. Iya. Jadi tak barukan ngalap bawa spidol untuk Pak Toy. Ditulis yang terbanyak orang Indonesia. Iya. Tak barukan sampai ke sana. Jadi budaya Indonesia dibawa ke sana. Nanti ditulis namanya, hajatnya. Di tembok, padahal temboknya tembok kayak model keramik gitu. Kalau sana marmer mungkin ya. Gitu. Nah, Ibnu Abbas ini sahabat yang istimewa. Dikenal dengan julukan Habrul Ummah atau Turjumanul Quran. Kalau dilihat dari sisi ilmunya, maka disebut dengan Habrul Ummah. Memiliki ilmu seperti luasnya lautan. Sehingga dicatat dalam sejarah, sahabat yang paling banyak berfatwa ini Abdullah ibnu Abbas. Kalau misalkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Ibnu Abbas masuk 5 besar. Ya, dari Abu Hurairah, kemudian Aisyah, Ibnu Umar. Kemudian di sana ada Ibnu Abbas, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Anas bin Malik. Ya. Tapi dalam bidang fatwa yang paling banyak berfatwa ini Abdullah bin Abbas. Maka dijuluki Habrul Ummah. Yaitu orang yang memiliki ilmu seluas lautan. Atau dikatakan turjuman Al-Quran. Pentafsir daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka hampir seluruh ayat Al-Quran itu ditafsir Ibnu Abbas. Kalau kita tidak menemukan tafsir Ibnu Abbas, minimal tafsir dari murid-muridnya yang hasil didikan dari Ibnu Abbas. Seperti Mujahid, Ikrimah. Ya, ini adalah murid-murid terdepan Ibnu Abbas dalam bidang tafsir. Dan Ibnu Abbas mendapatkan hal demikian karena doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam masalah agama, ajarkan dia tentang ilmu tafsir. Ya, ini Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas ini adalah ahli tafsir dari golongan sahabat yang sangat terkenal akan kecerdasannya. Piawai di dalam mentafsirkan ayat, paham betul. Padahal usianya tergolong muda, masih anak-anak. Ya. Umar bin Khattab sering mengajak Ibnu Abbas, bahkan kelak menjadi asistennya. Ya, selalu bersama-sama dengan Umar bin Khattab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Umar bin Khattab sering mengajak Ibnu Abbas itu untuk hadir dalam majelis bersama dengan para sahabat yang senior, alumni perang Badar, alumni perang Uhud dan seterusnya. Ya. Dengan sahabat-sahabat yang sudah berumur, mereka juga as-sabiqun awwalu minal muhajir wal ansar. Ya. Meskipun usianya sangat belia, tetapi ilmunya itu sudah sangat layak bermajelis bersama para sahabat yang senior, apalagi dikenal dengan ilmunya yang sangat mendalam berkaitan dengan tafsir Al-Quranul Karim. Beliau pernah ditanya, "Kaifa asabta hadzal ilma?" Ibnu Abbas pernah ditanya, bagaimana caranya engkau bisa mendapatkan ilmu yang mana ilmunya sampai
seluas sedalam lautan, sehingga dijuluki sebagai habrul ummah. Beliau menjawabnya dengan 3 perkara. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang luas, mendalam dalam bidang agama, coba perhatikan 3 jawaban resep dari Ibnu Abbas. 1, beliau mengatakan bilisanin sa'ul, dengan lisan yang sering bertanya, yaitu bertanya tentang perkara yang dia belum paham, belum mengerti, tujuannya adalah untuk diamalkan, kelak pun akan diajarkan, bukan sekedar wawasan. Namanya lisan sa'ul. Sa'ul itu seringnya bertanya. Tapi bukan mengetes, bukan pula sekedar untuk jadi pengetahuan, wawasan semata, bukan. Benar-benar bertanya untuk diamalkan, diilmui. Ya. Kalau kita kan kajiannya ciping, apalagi kitab. Ada yang mau bertanya, dengklok kabeh. Ya, paham ini di sini? Ya, alhamdulillah. Mau bertanya, ada yang ditanyakan, yang kurang paham? Enggak ada. Ya, bilisanin sa'ul. Ibnu Abbas mendapatkan ilmu. Itu bertanya dengan hal-hal yang memang dia nggak paham. Sebagai kunci-kunci untuk dia memahami ilmu. Yang kedua, wa qalbin aqul, dengan hati yang fokus, yang konsentrasi. Kita kalau belajar kondak bisa fokus, apalagi yang jadi panitia. Ini mana alhamdulillah panitia di depan ini. Berarti wis beres kabeh. Ya. Kalau ndak bisa fokus, ndak mungkin. Jadi kalau nggak bisa konsentrasi, ilmu ndak mungkin masuk. Mau belajar ilmu apapun dalam bidang agama ini, kalau tidak diiringi dengan hati yang fokus, ilmu ndak mungkin masuk. Makanya orang kalau menuntut ilmu itu jangan sampai ngelonggarkan. Iki waktu sing wis kesel-kesele. Jangan. Tapi benar-benar dia dari 24 jam itu, ini waktu yang saya akan hibahkan untuk menuntut ilmu, benar-benar mengkaji ilmu. Saya ingin dapatkan ilmu. Bukan sisa-sisa waktu yang kita sudah capek, pikiran pun sudah nggak bisa fokus, hati pun juga sibuk dengan urusan yang di luar sana. Ya, ilmu nggak akan bisa nyentuh masuk ke dalam hati kita. Ya. Jadi antum mengajinya sepekan sekali, tapi kalau kolbunya akul, hatinya itu fokus konsentrasi, ento ilmu. Atau misalkan lewat online gitu ya. Misalkan kajian di YouTube setengah jam, 10 menit, tapi akul hatinya fokus konsentrasi, dapat itu ilmu. Tapi disambi medang, disambi apa mana? Makan, nyapu, ya nek sing pas guyu-guyu. Setelah itu ndak. Ya. Intinya ilmu itu bisa didapatkan ndak harus dalam majelis ilmu, itu ndak. Ilmu bisa didapatkan dengan membaca, pengamatan, pengalaman, belajar gitu. Ya. Tapi kalau ingin ilmu yang sampai membekas dalam hati, itu harus ada qalbun aqul, hati yang fokus, yang berkonsentrasi. Yang ketiga, wa badanin ghairi malul. Di antara orang itu akan mudah mendapatkan ilmu din, ilmu agama, adalah tubuh badan yang nggak pernah atau nggak gampang capek, nggak gampang bosan. Ya.
Jadi kalau bisa sebelum ngaji ki peregangan dulu, mbok otote kaku. Nah, seperti Anda kalau mau main sepak bola, olahraga itu ya, bulu tangkis. Coba kalau nggak peregangan dulu, terus langsung tidur gitu. Setelah besoknya ototnya kaku, kemeng, pegel. Sudah tahu, diulang lagi. Nah, artinya badan yang nggak pernah capek, nggak pernah bosan itu menunjukkan bahwa menuntut ilmu memang membosankan. Menuntut ilmu bisa menjadikan orang itu letih, tapi dia bisa mensiasatinya. Termasuk para ulama dulu itu kalau menuntut ilmu dibantu dengan puasa. Puasa ini bikin fokus. Antum nahan lapar tapi bisa memahami dengan mudah. Karena orang berpuasa itu akan menghentikan aliran darah. Jadi menyempitkan aliran darah. Jadi setan ini mandek. Sehingga membuka akal sehatnya. Gampang fokus. Makanya orang kalau coba antum itikaf di masjid tidak puasa, gimana? Tamato tangi mangan turu. Coba antum lihat itikaf di masjid nggak puasa. Ya, mau cek Quran iyo tapi sedih lo. Mau sholat sebentar. Ya, berdoa berzikir sebentar. Selebihnya kingko menuni opo. Ya, baik. Jadi ada 3 yang memudahkan seorang untuk bisa mendapatkan ilmu. Ini digabung. Antum rajin bertanya pada masalah-masalah yang membuat antum pelik, gak fokus, gak bisa memahami. Kalau misalkan banyak pertanyaan, misalkan ini gak paham, buka kitab yang lain, alhamdulillah. Itu juga bisa menjadikan dia lisan Saul, ya, atau bertanya langsung dengan para ulama. Kita kadang kalau melewati ayat gak paham, buka kitab tafsir. Ini ada hadis gak paham, buka syarah hadis. Oh, ini dalam masalah fikih, kita buka kitab fikih. Ya. Nah, ini juga bisa akan menjadikan orang itu luas pandangannya. Ya. Hati pun berkonsentrasi, fokuskan. Para ulama itu menganjurkan kita membaca itu kalau penuntut ilmu ya 2 sampai 4 jam sehari. Moco buku kita berbahasa Arab, kalau tidak mampu yang terjemah. Itu harus terus diasah. Sampai ada ulama-ulama yang besar yang menghasilkan kitab yang baik, yang bagus dalam bidangnya, itu bisa seharian. Dari subuh sampai bisa sampai asar. Hanya untuk membaca. Membaca dan membaca. Ya, setiap ada faedah dicatat, dituliskan sumbernya dari mana. Ya. Nah, inilah Ibnu Abbas. Seorang pemuda di zaman Nabi SAW, tapi kemudian di kehidupan berikutnya setelah wafatnya Nabi SAW menjadi seorang ulama yang sangat mumpuni, ya, terkenal dengan ilmu tafsirnya. Demikian pula dalam masalah fikih, kalau orang dia berfatwa berarti dia adalah orang yang sangat mengerti tentang masalah fikih. Para sahabat dari sekian ribu para sahabat, ya, para menyebutkan ada 2 riwayat. Dari riwayatnya Abu Zur'ah, jumlah sahabat Nabi ketika Nabi wafat itu ada 114.000. 114.000. Tapi riwayat ini riwayatnya mauquf. Ya. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan yang tinggal di Madinah ada 30.000, yang di luar Madinah di kabilah-kabilah itu ada 30.000. Kalau ini riwayatnya sahih. Jadi ada 60.000 sahabat. Yang paling banyak berfatwa
Abdullah bin Abbas, yang menunjukkan akan keluasan ilmu beliau. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah ketika Ibnu Abbas menyatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Saya pernah membonceng, dia bonceng Rasulullah satu hari. Ya. Para sahabat dibonceng oleh Rasulullah SAW itu tidak hanya Ibnu Abbas. Ya, para ulama menyebutkan ada sekitar 30 sahabat Nabi yang pernah dibonceng oleh Nabi di atas kendaraannya, yaitu berupa keledai. Yang seringkali dibonceng itu ada seperti Hasan, Hussein, selaku cucu Nabi SAW, Mu'ad bin Jabal, Usamah bin Zaid, termasuk ini, Abdullah bin Abbas. Ada 30 sahabat Nabi yang sering dibonceng atau pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Hadis ini diawali dengan ucapan Nabi SAW, ya ghulam, inni u'allimuka bi kalimat atau kalimatin. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai pemuda, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan yang penting. Ya. Kalimat ya ghulam ini adalah kalimat sapaan untuk menjadikan orang itu kemudian fokus, menaruh perhatian sebagai bentuk penekanan. Dan itu biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika memberikan pelajaran kepada para sahabat. Terkadang memanggil namanya ya Mu'ad, terkadang memanggil seluruh manusia, misalkan ya ayuhan nas. Ya. Yang seperti ini tujuannya adalah supaya yang diajak ngobrol itu lebih fokus, menambah perhatian bahwa apa yang akan disampaikan setelah itu adalah hal yang sangat penting. Nabi sering menggunakan kalimat demikian. Kadang dengan menyebut angka bilangan, ada 7 golongan, ada 5 golongan, ada 5 amalan, ada 3 golongan, ada 2 kalimat, dan seterusnya. Ya. Di mana metode yang seperti ini sangat menarik hati para sahabat untuk memperhatikan apa yang hendak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bayangkan anak 9 tahun dia terngiang-ngiang masuk ke hatinya, hafal betul sampai akhir hayat dan sampai ke telinga kita hari ini. Bagaimana wasiat-wasiat Nabi kepada beliau Abdullah bin Abbas. Nabi membuka wasiatnya dengan mengatakan ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah Ta'ala menjagamu. Orang yang dia sedikit belajar tentang ilmu balaghah dalam bahasa Arab akan paham kalimat ihfadillah ini bukan kalimat yang isinya itu secara dhahirnya. Ya, ini bukan kalimat yang menunjukkan arti sebenarnya. Karena memang Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak mungkin minta perlu dijaga, itu nggak mungkin. Sehingga yang dimaksud dengan kalimat ihfadillah, jagalah Allah, itu ini adalah kalimat majaz. Itu kalimat kiasan. Artinya jagalah batasan-batasan Allah. Ya, jadi ihfadillah itu jagalah batasan-batasan Allah, karena secara zatnya Allah nggak butuh dijaga. Wong Allah itu pencipta, pemilik, pengatur alam semesta ini, yang tegak berdiri sendiri, sementara selainnya sangat membutuhkan dirinya. Adapun yang dimaksud menjaga batasan-batasan Allah adalah terkandung pada kalimat taqwa.
yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi kalimat ihfadillah itu maksudnya apa? Bertakwalah engkau kepada Allah. Niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Jadi ihfadillah ini seperti dalam surah Yusuf di ayat ke-82. Ketika di sana ada kalimat was'alil qaryah allati kunna fiha. Dan tanyalah negeri yang kami berada di dalamnya. Negeri, desa, kota tidak mungkin ditanyai. Karena ini bukan makhluk hidup. Maka kalimat was'alil qaryah maksudnya adalah was'al ahlal qaryah. Tanyakan kepada penduduk negeri tersebut. Nah, ini namanya majaz. Bahasa majaz. Jadi ihfadillah bukan berarti Allah butuh penjagaan. Makanya orang yang dia memahaminya secara terjemahan akhirnya menganggap Allah itu kok kayaknya bukan maha kuasa ini. Wong butuh dijaga. Padahal bukan itu maksudnya. Ini namanya bahasa majaz. Ya. Jagalah batasan-batasan Allah, yaitu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu, yahfadka. Ini namanya al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Balasan itu akan selalu sesuai dengan jenis perbuatan. Siapa yang menjaga batasan Allah, Allah akan menjaganya. Ini banyak disebutkan dalam redaksi Al-Quran kaidah ini. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan jenis perbuatannya. Intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maksudnya menolong agama. Ini juga bahasa kiasan. Niscaya Dia Allah Ta'ala akan menolong kalian. Wadhkurni adhkurkum. Ingatlah kepadaku, ini berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Ini balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Ini bukan karma, bukan. Kalau karma apa? Keyakinan sesat dari orang musyrikin. Yang mereka berawal dengan adanya keyakinan reinkarnasi. Orang kalau sudah mati, dia akan hidup di kehidupan berikutnya lagi, muncul lagi ke dunia. Ya, biasanya orang yang sekarang dia membawa akibat dari perbuatan di kehidupan sebelumnya, itu reinkarnasi. Nah, menanggung akibatnya namanya karma. Itu ajarannya orang-orang musyrikin. Ya, Hindu kalau nggak salah. Jadi tidak boleh difamiliarkan dalam kalangan kaum muslimin istilah karma. Ya, ada yang lebih keren, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan selalu sesuai dengan jenis perbuatannya. Ya. Tapi itu bukan karma. Kalau ada orang berbuat kebaikan, dibalas dengan kebaikan dunia maupun nanti di akhirat. Orang yang dia menolong saudaranya dalam kesusahannya, maka Allah pun akan menolong dia dalam nanti ketika mendapatkan kesusahan di akhirat. Yang memudahkan orang yang sulit membayar hutang, Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Itu yang ada dalam Islam, bukan karma. Kalau karma ada landasannya, ada reinkarnasinya itu. Kalau Islam tidak, Islam itu orang yang berbuat, dia akan mendapatkan balasannya bisa di dunia, bisa pula nanti di akhirat. Ya.
Karenanya terkait dengan menjaga batasan-batasan Allah seorang itu, maka dia akan dijaga. Ketika Allah Ta'ala memberikan perintah kepadanya, lantas dia segera mengerjakan perintahnya. Ketika Allah melarang sesuatu darinya, maka segera dia menjauhi larangan tersebut. Maka ini berarti dia telah menjaga batasan-batasan Allah. Kita dalam Quran itu banyak diperintahkan untuk menjaga. Misalkan menjaga sholat, menjaga janji, menepati janji, ya, menjaga kemaluan, ya, dimana semuanya itu ketika kita jalankan, maka Allah pun akan memberikan penjagaan kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau mengatakan, al-istihya'u minallahi haqqal haya an tahfadar ra'sa wa mawa'a wal batna wa mahawa. Malu kepada Allah yang sesungguhnya dari seorang hamba adalah engkau menjaga kepala serta apa yang dibawanya. Kepala yang dibawa itu ada pendengaran, telinga, ada mata, penglihatan, ada mulut. Jadi jagalah kepalamu juga yang dibawa oleh kepalamu, termasuk pikiran, akal di sini. Otak juga dibawa. Maka jaga. Engkau menjaga kepala serta apa yang dibawa oleh kepala tersebut. Wal batna wa mahawa, demikian pula engkau menjaga perut serta apa yang ada dikandung dalam perut tersebut. Ya, termasuk di sini ada hati dijaga, kemaluan juga dijaga. Itu namanya orang yang dia malu, benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu menjelaskan yang dimaksud dari menjaga kepala itu adalah menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga lisannya, dan seluruh anggota tubuh yang dibawa oleh kepala tersebut dari dosa-dosa dan keburukan. Ya. Adapun yang dimaksud dengan menjaga perut, itu menjaga hati, menjaga kemaluan. Demikian pula semua anggota tubuh yang ada di area perut dari hal-hal yang diharamkan. Nah, itu termasuk di antara orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasannya, menjalankan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya. Kemudian bagaimana bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba? Saat hamba itu benar-benar dia menjaga semua batasan-batasan Allah Ta'ala, maka dikatakan para ulama, bentuk penjagaan Allah kepada para hamba sebagai balasan orang yang menjaga batasan Allah Ta'ala itu ada dua. Yang pertama, Allah menjaga kemaslahatan dunia hamba tersebut. Jadi dunianya, kemaslahatan dunianya, kebaikan dunianya dijaga, dilindungi, dipenuhi. Contoh, Allah akan menjaga keluarganya. Allah akan menjaga anak-anaknya, keturunannya, kerabatnya, istrinya. Ini bentuk penjagaan kemaslahatan dunia bagi seorang hamba. Karena bagi seorang hamba, dunianya itu ya keluarga, kan gitu. Anak, istrinya, karib kerabatnya, itu dunia dia. Ya. Kita kalau ketemu dengan mereka bahagia, senang, apalagi momennya pas. Maka siapa yang menjaga batasan Allah Ta'ala, Allah akan menjaga keluarganya. Bahkan anak keturunannya sampai berturun-turunan,
7 turunan kalau bisa kita katakan. Contohnya misalkan anak yatim di zamannya Nabi Musa dan Khidir. Yang ketiga, Nabi keduanya bertamu, minta dijamu, ditolak, diusir, gak terima tamu. Saat keduanya pergi di negeri tersebut, didapati ada rumah yang dindingnya hampir roboh, milik 2 anak yatim. Maka bergegas Nabi Khidir membangun tembok tersebut menjadi baru, tegak lagi. Nabi Musa terheran-heran, gimana kalau kita minta upah? Wong kita ditolak, dijamu. Ya. Nabi Khidir ketika mendapati Musa terheran-heran melihat apa yang dilakukannya, ini ditolak kok malah bangun rumah dari orang yang menolaknya, dari penduduk negeri tersebut. Kata Nabi Khidir yang Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi di ayat 82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana abuhuma atau wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ini syahidnya. Adapun dinding rumah itu milik kepunyaan 2 anak yatim yang ada di kota tersebut. Di bawahnya ada harta benda, ada harta karun, simpanan bagi mereka berdua kelak kalau sudah dewasa. Ini kalau roboh, anak yatimnya terusir, harta itu tidak menjadi milik keduanya. Maka Nabi Khidir inisiatif untuk kemudian menegakkan dinding tersebut. Sedangkan ayah dari orang atau sedangkan ayah dari keduanya itu adalah orang yang saleh. Kesalehan orang tua itu berpengaruh besar kepada anak keturunannya. Bagaimana mereka dilindungi dan dijaga, bahkan dijamin rezekinya. Kalau orang sekarang kan kalau mau mati biasanya sedih. Sedihnya apa? Hah? Sedih dan khawatir. Kalau sedih kenapa? Sedih dengan keluarganya, anak-anaknya. Ya. Sedih dengan hartanya. Sedih dengan istrinya. Ini nanti kalau masa iddah nanti langsung dinikahi yang lainnya nih. Cok kokui. Sedih. Khawatir. Khawatir akan nanti berhadapan dengan Allah. Dengan azab, dengan murkanya. Kecuali orang yang Allah berikan keteguhan, ketenangan. Karena apa? Konsistennya dia dalam iman. Makanya ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, ucapkan kepadaku suatu ucapan di dalam Islam yang bila mana yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selainmu. Lantas Nabi mengatakan, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dan istiqomah yang paling penting itu istiqomahnya hati, itu iman. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tidak berbuat syirik, maka tidak ada bagi mereka ketakutan ataupun kesedihan.
Ya. Jadi ketenangannya dibawa sampai mati. Ini Masya Allah. Ya. Taib. Jadi kesalehan seseorang itu sangat berpengaruh kepada anak keturunannya. Disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan ayah wa kana abuhuma salihah dalam ayat ini, itu adalah kakek ketujuh dari kedua anak yatim tersebut. Artinya Allah Ta'ala menjaga turunannya dari dari orang soleh tersebut dari mara bahaya. Di mana keturunan yang ketujuh itu anak yatim, dua anak yatim. Maka siapa yang bertakwa selalu menjaga batasan-batasan Allah Ta'ala, maka dia layak untuk dijaga oleh Allah Ta'ala dari sisi kemaslahatan urusan dunianya. Ya, maka kita soleh, kita bertakwa itu untuk anak-anak kita. Ya, kita sholat misalkan taraweh sampai berjam-jam misalkan. Untuk siapa? Ya untuk nanti anak keturunan kita supaya dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka Ibnul Musayyib beliau mengatakan ketika mendirikan salat dengan salat yang sangat panjang, dilamakan berdirinya, bacaannya juga diperbanyak. Ketika ditanya oleh anaknya, dia mengatakan la azidanna fi salati min ajlika raja'an an uhfadha fik. Sungguh aku menambah panjang salatku ini demi dirimu, dengan harapan Allah Ta'ala akan menjagamu karena aku. Ya, jadi kalau sekarang kita termasuk yang dimudahkan dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, dijadikan sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang soleh, bisa jadi itu karena kesolehan dari nenek moyang kita. Makanya kalimat Rabbighfirli wali walidaya dan seterusnya itu tidak khusus hanya kepada orang tua kita sekarang ini, tapi kepada yang di atas-atas sana. Ya. Ini yang pertama. Jadi Allah akan menjaga ya dunianya seperti keluarganya. Bisa juga Allah Ta'ala akan menjaga kesehatannya, dimudahkan dalam segala urusan maupun pekerjaannya, dimudahkan pula dalam mengerjakan salat 5 waktu, berzikir, berbakti para orang tua, atau segala hal apapun yang mampu mengantarkan dia untuk taat kepada Allah. Itu juga termasuk di antara bentuk penjagaan Allah kepada hambanya karena telah menjaga batasannya. Jadi takwa ini manfaatnya luar biasa. Dan para ulama mengatakan media yang paling besar mengantarkan seorang kepada takwa kepada Allah itu puasa. Antum puasa dari subuh sampai tenggelam matahari, itu maksiat dijauhi. Ketaatan selalu, mau jamaah bareng, ngaji pun juga Masya Allah. Padahal antum bebas ini, mau ngabuburit di mana? Di sini yang tempat favorit mana? Alun-alun misalkan, silakan, bebas. Tapi milih di masjid ngabuburitnya. Ya. Anda bisa milih, saya mau ngabuburit nanti di sate, mana sini yang terkenal? Satenya Haji Soleh. Bisa, tapi milih di sini. Jadi Masya Allah. Ya, jadi puasa itu bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Maka dikatakan la'allakum tattaqun. Makanya jangan dirusak. Sudah seharian berpuasa, Masya Allah wa tabarakallah, maksiat dijauhi, ketaatan gemar dilakukan, tidak gampang bosan. Begitu bengong, apa namanya itu, sirine mau bunyi, adzan bunyi, sing digoleki siwaknya Fir'aun. Ya, sing digoleki udud. Ya, nggak pas.
sia-sia kita 12 jam seharian menjaga diri kita dari dosa dan maksiat. Jangan rusak puasa kita. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan ketika seorang dia bertakwa, menjaga batasan-batasannya. Adapun yang kedua, Allah Ta'ala akan menjaga seorang dari sisi kemaslahatan ukhrawinya. Siapa yang bertakwa, Allah pun akan menjaga dia dari sisi kebaikan ukhrawinya. Bentuk penjagaannya adalah menjaga orang tersebut dari fitnah syahwat dan syubhat. Apalagi pada saat sekarang, hidup di zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhat. Makanya siapapun yang bikin keanehan, penyimpangan, ono wae sing jadi pengikutnya. Orang ngaku jadi nabi, ya ono wae sing benarkan jadi pengikutnya. Dalam sejarah manusia tidak ada nabi dari kalangan wanita, ono wae yang ngaku jadi nabi dari kalangan wanita, terus diimani lagi sama yang lainnya. Jadi fitnah syahwat dan syubhat di zaman kita ini luar biasa. Hanya ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala ya, yang akan menyelamatkan kita dari fitnah syahwat dan syubhat. Kalau ada orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka mudah dia terjerumus kepada fitnah syahwat dan syubhat. Rokok halal, sowat gitu loh. Kan gitu. Ini kan syahwat, ya syubhat. Pakai fatwa ulama yang 100 tahun dulu yang nggak tahu perkembangannya. Kalau seandainya ulama dulu yang berfatwa halal ditanyakan, wis nang bungkus wae. Tulisan rokok membunuhmu. Ya mesti fatwanya akan berpindah, akan berbalik. Makanya fatwa itu bukan wahyu. Dan akan terus berputar. Ya. Maka tidak bisa dibenarkan. Ya, ini bentuk dia kebodohan dalam memahami ilmu fikih. Ya, memahami bagaimana konteks-konteks para ulama dalam berfatwa. Maka jangan diikuti dai-dai yang mengajak kita pada syubhat dan syahwat, jangan diikuti, tinggalkan. Ya, saya iki sono sing belani iki. Akhirnya membenarkan rokok iki khilaf lho kowe. Tidak benar yang seperti itu. Ya. Baik. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, menjaga batasannya, dia dijaga dari fitnah syahwat, dari fitnah syubhat. Ya, fitnah syahwat dan fitnah syubhat ini pintu setan, dua pintu setan menggoda manusia. Yang syubhat ini karena kebanyakan ilmunya, jadi syubhat. Hati-hati. Orang yang banyak ilmunya, yang dokter-dokter, yang profesor-profesor, ya ini mereka diuji di sisi syubhat. Ya, ada seorang dokter namanya Abdullah Al-Qasimi, pakarnya akidah. Membuat satu kitab di mana kitab tersebut membantah telak orang-orang ateis. Sampai orang ateis seluruh dunia tidak bisa membantah kitab tersebut. Hingga para mengatakan ini Abdullah Al-Qasimi telah membeli surga dengan mahar kitab ini. Tapi apa yang terjadi? Abdullah Al-Qasimi menjadi orang ateis. Bahkan menjadi pemimpinnya, pembelanya. Sehingga dia ketok. Pakai dasi, pakai jas. Habis itu menjadi pembelanya orang-orang ateis.
Syubhat di situ. Kok bisa dia, ada yang mengatakan orang ini terkagum-kagum karena tidak ada yang bisa membantah kitabnya. Jadi Allah jerumuskan dalam kesesatan. Padahal apapun kebaikan, ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu murni karunia Allah. Jadi yang menjadikan kita enggak sombong, ujub adalah kita menyatakan ini karunia dari Allah. Kita sekarang tegar di atas sunnah, di atas tauhid, ya, bisa menjalankan ibadah dan seterusnya, itu murni karunia Allah. Pujilah Allah Ta'ala. Jangan merasa ini usaha kita. Semua itu adalah biidznillah. Banyak orang yang berjatuhan, berguguran di jalan Islam, petunjuk, hidayah dan seterusnya, gara-gara syubhat ini, penyakit syahwat ini. Maka hati-hati di sini. Ini pintu setan yang luar biasa. Kalau orang-orang bodoh biasanya diserangnya dari sisi syahwatnya. Beribadah dengan perasaannya. Beribadah dengan akalnya yang cetek. Ya. Tidak mau kembali kepada dalil. Maka hati-hati di sini. Nah, hanya dengan ketakwaan seorang itu dia akan dimudahkan untuk bisa keluar dari jebakan ini, pintu syahwat dan syubhat. Maka kembalikan kepada para ulama dalam kitab beragama yang mereka berpegang kepada dalil Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian wasiat Nabi yang lainnya. Nabi mengatakan ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Perkenalkan dirimu kepada Allah di waktu lapang, niscaya Allah Ta'ala akan mudah mengenalimu di saat sulit. Ini hadis menjelaskan tentang betapa pentingnya memperbanyak ibadah di waktu lapang. Di waktu seorang itu punya segalanya, usianya masih muda, rezekinya Masya Allah, ya, dia juga punya kekuatan, lapang segalanya. Apalagi misalkan sekarang lagi naik jabatan, gajinya pun juga naik, kondisinya sehat, prima, bugar, luar biasa. Maka itu kesempatan terbaik untuk kita beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, lalu kami akan kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Di antara tafsiran ayat ini, Allah menciptakan manusia sebagai bentuk tuh punya masa muda, punya kekuatan, punya semangat yang luar biasa. Maka lakukanlah keimanan, ketakwaan kepada Allah sebelum tiba, yaitu summa radadnahu asfala safilin. Dikembalikan ke tempat rendahnya, maksudnya didatangkan masa tua. Rambut yang putih, rambut yang hitam menjadi memutih, badan yang tegap menjadi bongkok, yang tadinya kuat segalanya menjadi lemah. Kalau makan kita kalau sudah separuh dari satu piring, itu tandanya tuwo, wiswayahe tobat. Kalau makan saya separuh aja, nah, itu tandanya tuwo. Ya. Di antara tanda ketuaan adalah orang yang sering lupa, mudah marah. Nah, kok mudah marah, sering lupa, tandanya wis tua. Rambut beruban,
badannya tegap membungkuk, kekuatan cepat hilang. Biasanya jalan kaki ke sana kemari oke, main bola pun oke, sekarang ngosan. Ditandani itu utusan malaikat maut. Jadi harus sadar diri. Ya. Maka kita memperkenalkan diri kepada Allah, tidak ada cara yang terbaik, waktu yang terbaik kecuali saat lapang. Semuanya ada, masih muda. Ya, kita penghasilan pun juga mudah mencarinya. Karena akan tiba masanya orang mengalir rezeki itu susah, sulit. Lihat orang tua kita. Waktu masih muda, kita masih kecil, nafkahnya luar biasa. Kita dimuliakan semulia-mulianya, dinafkahi sebagus-bagusnya. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, semua dicukupi. Bahkan jalan-jalan pun iya. Tapi begitu orang tua sudah masa masuk 60 tahun dan seterusnya, mulai sudah nggak bisa mengisi rezeki. Gantian kita. Ya, maka jadi anak itu jangan cuma minta kepada orang tua. Ada saatnya dia harus memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ya. Taib, jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Maka beribadah kepada Allah yang paling bagus adalah ketika kita masih lapang, masih muda, waktunya lapang. Ya, dan secara umum kalimat ta'aruf dalam hadis ini bisa diartikan carilah muka di depan Allah agar diperhatikan secara istimewa. Ya, maka sebelum datang masa sakit, sempit, sulit, susah, dan agar Allah mudah mengingat kita di waktu kita susah, sakit, sulit, ya banyak-banyak kita memperkenalkan diri kepada Allah dengan amal saleh. Di saat kita masih muda, sehat, lapang, ya semuanya mudah bagi kita. Karena itulah momentum-momentum Allah Ta'ala akan mudah mengenali hambanya saat hamba itu di waktu susah. Contohnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini seorang Nabi yang dia juga rajin ibadah. Saat Allah kemudian berikan ujian, dia naik kapal karena meninggalkan kaumnya yang tidak mau beriman kepadanya. Naik kapal, ternyata kapalnya keberatan. Harus ada satu orang yang dilempar, diundi jatuhnya kepada Nabi Yunus. Lemparlah ke tengah lautan, ditangkap langsung sama ikan, dimasukkan ke dalam perut ikan paus, dibawa ke dalam lautan yang sangat dalam, di malam yang gelap gulita. Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus kalimat zikir itu yang diucapkan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya para malaikat mendengar suara yang lemah yang mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, Ya Rabbi, sautun da'if, ma'rufun min biladin gharibah. Wahai Tuhanku, ada suara yang lemah yang telah dikenal. Telah dikenal berarti di masa mudahnya, lapangnya itu sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Di negeri yang asing, maksudnya di bawah lautan. Tadinya di daratan, sekarang di lautan. Faqal, kata Allah Ta'ala, amma ta'rifuna dzak? Tidakkah kalian ketahui suara itu apa? Suaranya siapa? Para malaikat mengatakan, qalu la ya Rabbi, kami tidak tahu ya Tuhanku, wa man huwa, siapa gerangan orang tersebut. Qal, kata Allah Ta'ala, abdi Yunus, itu hambaku Yunus. Ya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang dalam waktu lapangnya dia banyak beribadah kepada Allah, di waktu susahnya sangat dikenal oleh Allah Ta'ala, meskipun dia
berada dalam lautan yang sangat dalam. Makanya ketika kita sedang dalam kondisi lapang, senang bertamasya, berkumpul dengan keluarga, atau dalam kondisi apapun yang sifatnya membahagiakan, tidak lupa untuk ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Misalkan berzikir tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dan yang lainnya. Jangan lupa, karena Allah akan mudah mengenali kita. Jam berapa? 5 menit lagi. Cukup. Baik. Kita selesai di pembahasan ini tentang wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa meresapinya, mengamalkannya, dan berpengaruh dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.